Kristus. Jadi sekali lagi pesan Injil dibagi dengan empat. Rencana Allah yang pertama, kebenaran pokok yang pertama, bahwa Allah menciptakan manusia dengan segala isinya, pada dasarnya adalah baik adil. Manusia dengan Allah bersatu, tetapi karena perbuatan manusia akhirnya dosa, tidak bersatu, hanya ada maut. Manusia berubah. Kebenaran pokok yang ketiga, manusia berusaha dengan segala kepintaran, dengan segala pendidikan, ingin bersatu dengan Allah, semuanya sia-sia. Kebenaran pokok yang ketiga, hanya satu jalan yang bisa menyelamatkan antara manusia dengan Allah, adalah Yesus yang disalib. Kebenaran pokok yang keempat, nah sekarang Yesus udah menyelamat kita, dia mengutuk hati kita. Apakah kita juga mau membuka atau tidak? Ya, tergantung daripada kita, bukan bentuknya atau tidak. Ya, manusia diciptakan, ya, manusia nah, ya, oke. Jadi kebenaran pokok yang pertama adalah rencana Allah. Lalu di Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah, Allah mengasihi anak satu-satunya dikorbankan untuk menyelamatkan kita. Ya, jadi benar pokok kita diciptakan sesuai dengan gambaran Allah. Yang kedua, Tuhan memberikan kepada kita adalah suatu kehidupan. Apalagi dikatakan lagi, manusia itu diciptakan Tuhan untuk memberikan kebebasan. Di dalam Kejadian dikatakan Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk menguasai seluruh bumi. Dikatakan pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan tetap mengasihi manusia. Pada waktu dia memakan buah terlarang, si Adam dan Hawa dia mengetahui kalau begini dia nggak pakai baju juga telanjang, cuek aja dia nggak tahu. Dengan Tuhan hidup bersama akan begitu dosa, dia melihat aku telanjang, gitu kan ya. Nah akhirnya Tuhan karena mengasihi Adam dan Hawa diberikan baju perempuan dan laki-laki dari pohon. Ya. Allah tetap mengasihi. Lalu dilihat lagi, bagaimana Allah mengasihi pada waktu Kain membunuh Habel. Ya. Walaupun Kain dihukum, tetapi Allah katakan, walaupun kamu dihukum, tapi saya tidak akan orang-orang membunuh kamu. Karena pada saat Kain dibunuh oleh orang, si orang yang membunuhnya akan 7 kali lipat. Jadi Tuhan masih mengasihi si Kain walaupun sebetulnya si Kain itu udah jahat banget, ya. Lalu kejahatan yang selanjutnya ada apa? Demonisasi dan kejahatan manusia pada waktu itu seks bebas, hidup percabulan, mabuk-mabuk, penyembahan berhala, ya. Allah menghukum, tetapi tetap mengasihi dengan menyuruh siapa ini? Tuhan berjanji, aku tidak akan pernah lagi memberikan air bah, sehingga manusia tidak akan mati seperti zaman Nabi Nuh. Lalu contoh yang ketiga adalah apa? Kesombongan manusia ini apa? Menara Babel. Kan menara Babel menceritakan bahwa manusia berusaha membuat menara setinggi mungkin bahwa dia ingin menyamai Allah. Lalu Tuhan tetap berjanji, aku masih mengasihi manusia, maka aku memberikan kepada kamu. Siapa ini? Yang dikatakan engkau akan mempunyai anak yang begitu banyak. Ya. Jadi dikatakan bahwa begitu manusia dosanya semakin besar, tetapi Allah tetap mengasihi dan berusaha untuk manusia kembali menjadi orang yang dikasihi. Ya. Penggenapannya adalah adanya Bunda Maria melahirkan Yesus. Itu adalah penggenapan dari rencana melalui Bunda Maria, ya. Lalu sekali lagi juga dikatakan bahwa Tuhan mempunyai suatu rencana kasih bagi manusia dan memberikan perhatian yang sempurna. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan rancangan kecelakaan, tetapi Allah memberikan rancangan damai sejahtera. Bukannya Tuhan menciptakan rancangan damai sejahtera dunia itu pada adanya, tapi kenyataannya ternyata seperti ini. Penderitaan
Tapi si iblis kebetulan bilang, enggak, kamu makan buah itu kamu nggak akan mati. Percaya coba. Pada waktu kamu makan, ternyata kamu lebih pintar sama dengan Allah, gitu kan? Dia mengatakan hal yang seperti itu kalau si iblis, gitu kan? Jadi akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Bahwa dosa asal ya pada waktu kita dibaptis, sakramen pembaptisan memberikan kehidupan tanpa Kristus yang menghapus dosa asal dan